Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aprilianti dengan NIM 204210005 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori sosial menurut para ahli untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah teori-teori sosial. Yang pertama, ada feminisme Amerika dari Inggris menurut Rita Felsky. Istilah feminisme Anglo-Amerika kerap dipakai untuk menyebut bangunan pemikiran yang lahir dari gerakan perempuan gelombang kedua di Inggris dan di Amerika sejak penghujung tahun 1960-an. Meski mewarisi asumsi-asumsi ideologis dan tradisi intelektual yang serupa, terdapat perbedaan-perbedaan penting dalam perkembangan feminisme di kedua negeri tersebut, terutama adalah pengaruh Marxisme yang lebih besar atas feminisme Inggris serta hubungan yang lebih dekat pada liberalisme dan kampanye anti-rasisme untuk feminisme Amerika Serikat. Penggunaan istilah gelombang kedua merujuk pada pentingnya sejarah aktivisme kaum feminis terdahulu, di mana kaum perempuan berhasil memperoleh hak memberikan suara di Inggris dan Amerika Serikat pada tahun 1920-an. Kebangkitan kembali feminisme di akhir tahun 1960-an berkaitan dengan sejumlah faktor, termasuk kian luasnya kesempatan bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi serta menjadi bagian dari angkatan kerja berupah, sehingga muncul kesenjangan kian lebar antara cita-cita kaum perempuan dan representasi peranan mereka yang dominan sebagai ibu dan istri belaka. Di samping itu, politisasi kaum perempuan dalam gerakan kiri baru serta perjuangan hak-hak sipil di mana kepentingan politik mereka sendiri acap kali tak dipedulikan atau disepelekan, pada akhirnya mendorong mereka untuk membentuk suatu gerakan pembebasan yang otonom. Jadi, pemikiran feminis tidak hadir dalam keadaan terisolir, namun merupakan bagian dari suatu gerakan sosial yang menentang penindasan atas kaum perempuan, dan inilah yang kemudian mendorong penyebarannya secara luas dan beragam. Salah satu kiat tradisional untuk mengklasifikasikan pemikiran feminis Anglo-Amerika adalah dengan membedakan antara feminisme liberal yang berupaya mencapai kesejahteraan bagi perempuan dengan cara mereformasi struktur-struktur institusional yang ada. Feminisme sosial yang percaya bahwa gender tak dapat dipahami secara terpisah dari kelas dan struktur ketimpangan yang terdiam dalam masyarakat kapitalis, serta feminisme radikal yang melihat bahwa dominasi laki-laki atas perempuan adalah wujud penindasan yang paling mendasar dan berakar mendalam. Taksonomi demikian itu cukup membantu untuk memahami perbedaan-perbedaan penting di antara para feminis dalam soal hakikat dan penyebab penindasan atas kaum perempuan serta tradisi-tradisi intelektual tertentu yang menjadi landasan posisi mereka. Analisis feminis tentang pekerjaan berupah memusatkan perhatian pada sejumlah isu. Mengapa perempuan menangani pekerjaan yang berupah lebih rendah daripada laki-laki? Mengapa perempuan menerima uang lebih sedikit, dan mengapa perempuan menangani tugas kerja yang berbeda? Keterkaitan perempuan dengan wilayah reproduksi merupakan penyebab posisinya yang subordinat dalam angkatan kerja berupah. Pembedaan gender dalam dunia kerja pun bergaung sampai ke rumah tangga, yang mana perempuan sering harus menangani tugas seputar memasak, bersih-bersih, mengasuh anak, memberikan dukungan emosional, dan semacamnya. Pada gilirannya, status dan upah rendah bagi pekerjaan kaum perempuan yang pada umumnya dianggap tak terampil, menyebabkan mereka tergantung secara ekonomis pada pendapatan kaum laki-laki dan tugas rumah tangga dan pengasuhan anak. Hartman berpendapat bahwa konsep tentang pendapatan rumah tangga
yang menjadi pembenaran atas akses kaum laki-laki terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berupah lebih layak, membentuk serangkaian interrelasi antara patriarki dan kapitalisme yang merupakan fakta penting untuk memahami penindasan atas kaum perempuan. Pembedaan seks dan gender. Pokok perhatian dalam teori feminis adalah persoalan bagaimana seseorang menerima identitas sebagai laki-laki atau perempuan. Di sini pembedaan antara seks atau jenis kelamin dan gender menjadi soal yang sungguh penting. Bila seks menggambarkan pembedaan biologis, sedangkan gender menggambarkan atribut-atribut maskulinitas dan feminitas yang ditanamkan secara kultural. Yang diyakini para feminis bisa bervariasi sepanjang sejarah dan terbuka bagi perubahannya. Para teoritis memberikan perhatian pada proses sosialisasi yang dengan identitas gender ditanamkan atau dipertahankan, dan mereka pun meneliti hierarki gender dalam berbagai domain seperti bahasa, pendidikan, agama, media massa, dan sebagainya. Politik identitas adalah sebutan untuk karya-karya yang menekankan rasa keterlibatan secara pasti dan sepenuhnya terhadap golongan tertindas, misalnya dengan mengungkapkan kebenaran di dalam keberadaan seseorang sebagai insan perempuan, sebagai ras kulit hitam atau lesbian. Sebaliknya, feminisme tinggi Prancis, para teoritis perbedaan, tidaklah mengetahui soal pencarian identitas ataupun kesetaraan. Feminisme Prancis berupa menentang seksisme, yakni pengistimewaan laki-laki di atas perempuan secara sistematis. Namun upaya tersebut tidak didasarkan pada esensi apapun yang ada pada kaum perempuan. Jadi upaya itu tak hendak membahas hakikat manusia yang terdalam yang ada pada kaum laki-laki maupun perempuan, bukan seperti digagas oleh feminisme kesetaraan hak atau liberal dan sebagian besar feminisme sosialis. Bukan juga mengangkat soal hakikat feminisme sosialis, bukan mengangkat soal hakikat feminis yang terdalam yang dengannya seseorang bisa mengidentifikasi diri atau mempersoalkan pelbagai seginya yang lebih positif, seperti digagas oleh feminisme radikal dengan menolak para paradigma proyek feminis. Para feminis Prancis justru turut mempelopori gerakan kritis anti-humanis di Eropa. Humanis adalah mode pemikiran yang menjadikan esensi manusia atau penalaran perasaan dan pengalaman sebagai pengganti bagi yang ilahiyah, sebagai landasan kokoh bagi pengetahuan dan sejarah. Sedangkan anti-humanisme mendorong sekularisasi pemikiran Eropa itu lebih jauh dan menyangkal semua pandangan tentang manusia sebagai diri transendental atau manusia yang masih dilihat berdasarkan ide positif tentang Tuhan, suatu diri yang tak mengalami perubahan yang utuh dan hadir sepenuhnya dalam kesadaran, manusia yang mengklaim dirinya memiliki singularitas yang hanya dapat disepadankan dengan dirinya sendiri, yang mendahului dan di luar segala relasi dengan hal-hal lain. Yang ketiga ada Sigmund Freud oleh Douglas Kirchner. Freud ternyata tak selamanya seorang Freudian. Lahir di Austria tahun 1856. Ia terdidik sebagai seorang neurolog. Ia memulai praktek klinis tahun 1886 dan di tahun 1895 menerbitkan Studies on Hysteria yang ia susun bersama koleganya Joseph Beuys. Freud menghargai upaya Breuer yang telah menangani pasien psikoanalisis pertama, yaitu Anna O, dan menamakan metodenya penyembuhan lewat bicara atau talking cure. Istilah psikoanalisis pertama kali dipakai Freud tahun 1896. Para pelopor dalam suatu bidang pengetahuan selama memandang bidang itu dengan cara baru, personal yang mereka kemukakan mengenai apa yang mereka lihat sangat
berbeda dengan yang dikemukakan para pendahulunya. Freud pun merintis cara yang amat berbeda untuk memahami eksistensi manusia. Namun demikian, seperti halnya teori yang manapun, psikoanalisis adalah suatu konstruksi. Freud bahkan menganggapnya sebagai mitologi, dan ia tidak merupakan satu sistem monolitik yang dapat dipahami sebagai satu kesatuan. Freud berupaya memahami kehidupan manusia yang kompleks, baik secara internal maupun eksternal. Freud menyatakan bahwa segala perilaku manusia dapat dipahami sebagai sesuatu yang mengandung arti atau signifikan, dan bahwa arti-arti tersebut seringkali tak diketahui secara sadar oleh individu karena arti-arti itu terepresi. Freud juga menyatakan bahwa hasrat dan kehendak yang paling kerap terepresi adalah hasrat seksual yang terlarang dalam kehidupan konvensional sehari-hari kita, dan disebabkan pelbagai alasan, umumnya tak dapat diterima oleh pikiran sadar seseorang yang memiliki hasrat itu. Hasrat tersebut disingkirkan atau direpresi dari kesadaran sehingga menjadi tak sadar. Dengan kata lain, karena kita tak bersedia mengakui dan hidup bersama hasrat-hasrat itu dalam kehidupan sadar kita, maka kita berusaha mengingkarinya. Akan tetapi hasrat tersebut tetap saja eksis secara tak sadar. Menurut Freud, pada tahun 1920, kehidupan mental kita dikendalikan oleh dua prinsip dasar. Yang pertama, prinsip kesenangan dan prinsip kenyataan. Prinsip kesenangan mengarah pada pemuasan sesaat atas keinginan-keinginan kita lewat jalan yang paling pintas serta menghindari ketaksenangan. Prinsip ini harus dilihat dalam kaitannya yang erat dengan prinsip kenyataan, yang memodifikasi prinsip kesenangan serta menunda kepuasan sesaat, menempuh perjalanan yang lebih sulit yang dituntut oleh sikap menerima syarat-syarat yang diciptakan oleh dunia luar. Dengan demikian, prinsip kenyataan adalah syarat esensial bagi tercapainya tujuan-tujuan prinsip kesenangan, karena cara terbaik yang bisa ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.